Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Sophia dari Prodi Teknologi Informasi, Institut Santi Buana Bengkayang. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan satu semester, yaitu pada mata kuliah Matematika Teknik. Jadi materi yang pertama yaitu himpunan dan diagram Venn. Apa sih himpunan? Jadi himpunan adalah kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap satu kesatuan. Sedangkan diagram Venn adalah diagram yang menunjukkan semua kemungkinan hubungan logika dan hipotesis di antara sekelompok himpunan atau kumpulan benda ataupun objek. Contohnya ada 4 ya. Yang pertama, himpunan hewan berkaki 2. Yang kedua, himpunan bilangan asli. Yang ketiga, himpunan lukisan yang bagus. Yang keempat, himpunan orang yang pintar. Jadi, menurut teman-teman mana sih yang merupakan himpunan dan yang bukan himpunan? Nah, yang merupakan himpunan yaitu contoh 1 dan 2, sedangkan contoh 3 dan 4 bukan himpunan. Mengapa demikian? Nah, pada contoh 1 dan contoh 2 di situ memiliki definisi yang jelas, seperti hewan berkaki 2. Kita pasti tahu kan, hewan berkaki 2 itu seperti ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Sedangkan bilangan asli yaitu bilangan bulat positif yang bukan 0. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya. Dan kedua himpunan tersebut memiliki definisi yang jelas. Jadi, merupakan suatu himpunan. Nah, sedangkan contoh 3 dan 4, yaitu lukisan yang bagus dan orang yang pintar, bukan merupakan himpunan, karena keduanya tidak memiliki definisi yang jelas. Kata bagus dan pintar memiliki definisi yang berbeda untuk setiap orang. Misal saya anggap itu bagus atau itu pintar, belum tentu orang lain menganggap hal yang sama. Jadi, contoh 3 dan 4 ini bersifat relatif dan tidak memiliki sifat yang jelas. Oleh karena itu, bukan merupakan himpunan. Nah, di sini ada cara untuk menyatakan himpunan, ada beberapa cara. Yang pertama dengan kata-kata, yaitu dengan menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Contoh, A merupakan hewan berkaki 4, ditulis menjadi A sama dengan dalam kurung kurawal hewan berkaki 4. B merupakan bilangan asli kurang dari 5. Ditulis menjadi B sama dengan dalam kurung kurawal bilangan asli kurang dari 5. Jadi dengan kata-kata ini kita langsung menuliskan kata-kata tersebut di dalam kurung kurawal. Nah, contoh yang kedua itu dengan notasi pembentuk, yaitu dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan tersebut. Dengan anggotanya dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Contoh, A merupakan hewan berkaki 4. B merupakan bilangan asli kurang dari 5. Ditulis menjadi A sama dengan dalam kurung kurawal X sedemikian sehingga X adalah hewan berkaki 4. B sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 5, X anggota bilangan asli. Nah, pada contoh yang kedua ini, yaitu dengan notasi pembentuk, kita tidak menuliskan semuanya dengan kata-kata, melainkan melalui notasi pembentuk. Yang ketiga, yaitu dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya, yaitu menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal, dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Jika anggotanya terlalu banyak untuk disebutkan, bisa dituliskan dengan tanda titik-titik. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis menjadi A sama dengan dalam kurung kurawal 11,13, 17, 19, dan sebagainya sampai pada angka 37. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, semua himpunan tersebut bisa nggak sih disajikan dengan ketiga cara yang telah dijelaskan tadi? Jadi jawabannya tidak ya, karena tidak semua himpunan bisa dituliskan dengan menyebutkan anggotanya. Contohnya adalah himpunan bilangan real,
yang tidak bisa disajikan dengan menyebutkan semua anggotanya. Karena bilangan real itu bilangan tak terhingga ya, sehingga kalau kita menuliskan semua anggotanya itu tidak mungkin karena ya sangat banyak gitu. Kita masuk ke jenis-jenis himpunan. Yang pertama ada himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan S. Contoh, misalkan A sama dengan dalam kurung kurawal 3,5,7,9. Maka bisa dituliskan himpunan semesta yang mungkin adalah S sama dengan dalam kurung kurawal bilangan ganjil, atau S sama dengan dalam kurung kurawal bilangan asli, atau S sama dengan dalam kurung kurawal bilangan cacah, atau S sama dengan dalam kurung kurawal bilangan real. Tetapi tidak dapat ditulis sebagai S sama dengan dalam kurung kurawal bilangan prima, karena ada anggota angka 9 yang bukan termasuk bilangan prima. Jadi di sini syaratnya yaitu semua anggota P harus ada di dalam anggota P, harus ada di dalam anggota Q, sehingga P merupakan himpunan bagian dari Q. Gimana kalau dengan bukan himpunan bagian dari? Nah, contohnya Q sama dengan dalam kurung kurawal 1,2, 3, 4, 5. R sama dengan 4,5, 6. Maka R bukan himpunan bagian dari Q. Karena R tidak memuat semua anggota Q. Contoh yang kedua yaitu selanjutnya yaitu operasi himpunan. Operasi himpunan yang pertama yaitu irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Contohnya, A sama dengan dalam kurung kurawal A, B, C, D, E. B sama dengan dalam kurung kurawal B, C, E, G, K. Maka A irisan B sama dengan B, C, A. Nah, irisan ini, maksud dari irisan adalah semua anggota A dengan anggota B yang sama. Nah, kedua anggota A dan B yang sama itu disebut irisan. Nah, operasi himpunan yang kedua yaitu gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara dua buah himpunan dinotiskan oleh tanda U. Contoh, A sama dengan
0,1, 2, 3, 4, 5. B sama dengan dalam kurung kurawal 2,4, 6, 10. Maka A gabung B sama dengan dalam kurung kurawal 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pada gabungan ini kita menggabungkan semua himpunan A dan himpunan B. Namun jika di kedua himpunan tersebut terdapat anggota yang sama, maka kita tidak perlu menuliskan keduanya, melainkan salah satunya. Operasi himpunan yang kedua yaitu selisih. Yang selanjutnya yaitu selisih. A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memiliki anggota B. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda kurang. Contohnya, A sama dengan dalam kurung kurawal A, B, C, D, E. B sama dengan dalam kurung kurawal B, C, E, G, K. Maka A selisih B sama dengan A, D. Jadi, selisih merupakan himpunan A yang tidak terdapat pada himpunan B. Operasi himpunan selanjutnya yaitu komplemen. Komplemen dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan tersebut. Ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan. Contohnya, A sama dengan dalam kurung kurawal 1,3,5,7, B sama dengan dalam kurung kurawal 1,2,4,5,6,7,8,9,10. Maka A komplemen sama dengan 2,4,6,8,10. Nah, komplemen ini merupakan himpunan B yang tidak memuat himpunan A. Sekian penjelasan tentang himpunan dan diagram Venn. Oke, yang kedua yaitu relasi. Nah, di dalam relasi itu memiliki 5 sifat. Yang pertama, refleksif, transitif, simetri, antisimetri, dan ekuivalen. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat refleksif jika A, anggota R untuk setiap A anggota A. Contoh, A sama dengan dalam kurung kurawal 1,2,3,4, maka R sama dengan dalam kurung kurawal 1,1,1,2,1,3,1,4, 2,2, 2,3, 2,4, 3,3, 3,4, 4,4. Nah, transitif itu jika suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat transitif jika A, B anggota R dan B, C anggota R. Maka A, C anggota R untuk A, B, C anggota A. Contoh, A dalam kurung kurawal 1,2, 3,4 dan relasi R sama dengan dalam kurung kurawal 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3. Yang ketiga, simetri. Suatu relasi L pada himpunan A dinamakan bersifat simetri jika A, B anggota R untuk setiap A, B anggota A, maka B, A anggota R. Contoh, A sama dengan dalam kurung kurawal 1,2, 3,4 dan relasi R sama dengan dalam kurung kurawal 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,4, 4,2 dan 4,4. Yang keempat yaitu antisimetri. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat simetri jika
A, B anggota R, maka B, A anggota R hanya jika A sama dengan B untuk setiap A, B anggota A. Contoh, A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4 dan relasi R sama dengan dalam kurung kurawal 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3. Maka relasi ini antisimetri karena A sama dengan B. Yang kelima, ekuivalen. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat ekuivalen jika relasi tersebut bersifat refleksif, simetri, dan transitif. Contoh, 1, 2, 3 dan relasi R sama dengan dalam kurung kurawal 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3,1, 3,2, 3,3, maka disebut ekuivalen. Selanjutnya ada matriks. Bisa dilihat contoh matriks seperti di gambar ini. MR1 gabung R2 sama dengan MR1 gabung MR2 sama dengan. Nah, jika gabung berarti atau, jika irisan berarti dan. Jika tandanya berbentuk seperti V, maka artinya atau, dan jika bentuk simbolnya seperti V ke bawah, berarti dan. Di sini kita melihat 1 atau 0, maka hasilnya 1, karena apapun yang jika 1 bertemu 0, maka hasilnya akan tetap 1. Kecuali 0 bertemu 0, maka hasilnya akan 0. Di sini 1 atau 0, 1, 0 atau 1, 1, 0 atau 0, 0, 1 atau 0, 1, 0 atau 1, 1, 1 atau 1, 1, 1 atau 1, 1, 1 atau 0, 1, 0 atau 0, 0. Nah, kebalikannya dengan dan. Jika dan, maka dia bertemu 0, maka hasilnya akan tetap 0, kecuali 1 dan 1 baru hasilnya akan 1. Nah, seperti ini. 1 dan 0, 0, 0 dan 1, 0, 0 dan 0, 0, 1 dengan 0, 0, 0 dan 1, 0, 1 dan 1, 1, 1 dan 1, 1, 1 dan 0, 0, 0 dengan 0, 0. Materi yang ketiga yaitu fungsi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. A disebut domain atau daerah asal, B disebut kodomain atau daerah kawan, daerah hasil disebut range. Nah, contoh dari fungsi yaitu jika setiap elemen A dan B mempunyai setiap anggota atau pasangan pada tepat satu anggota. Contohnya, di himpunan A terdapat 1, 2, 3, dan himpunan B ada A, B, C. Maka 1 dihubungkan ke A, 2 dihubungkan ke B, 3 dihubungkan ke C. Maka contoh tersebut merupakan fungsi karena setiap anggota A dihubungkan dengan satu anggota B. Nah, dalam fungsi terdapat beberapa sifat. Yang pertama, fungsi surjektif atau onto. Jika setiap elemen di B mempunyai pasangan di A. Contoh, A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3, 4, B sama dengan A
dalam kurung kurawal A, B, C. Fungsi A sama dengan dalam kurung kurawal 1, C, 2, B, 3, A, 4, A. Yang kedua, fungsi injektif atau satu-satu. Jika setiap elemen di A mempunyai pasangan tepat satu elemen dari B, tidak ada anggota elemen A mempunyai pasangan yang sama di B. Contohnya, pada himpunan A ada 1, 2, 3, dan himpunan B ada A, B, C, D. Maka setiap himpunan A harus mempunyai satu elemen atau anggota elemen yang dipasangkan di himpunan B. Yang ketiga, fungsi bijektif. Merupakan fungsi surjektif dan injektif. Contohnya, himpunan A ada 1, 2, 3, dan himpunan B ada A, B, C. Lalu dihubungkan 1 ke A, 2 ke B, dan 3 ke C. Maka fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif. Selanjutnya ada inverse fungsi. Inverse fungsi merupakan sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya dan dilambangkan F pangkat min 1. Contoh, A sama dengan dalam kurung kurawal 1, 2, 3. B sama dengan dalam kurung kurawal U, V, W. F sama dengan dalam kurung kurawal 1, U, 2, W, 3, V. Sedangkan inverse-nya yaitu atau F pangkat min 1 sama dengan, jadi dibalik ya, yang awalnya 1, U menjadi U, 1, W, 2, V, 3. Nah, materi selanjutnya yaitu poset. Poset, apa sih poset? Jadi, poset merupakan himpunan terurut parsial. Definisi, suatu relasi biner dinamakan sebagai suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengurutan parsial jika ia bersifat refleksif, antisimetri, dan transitif. Jadi, suatu himpunan dapat dikatakan poset jika dia memiliki sifat 3 sifat, yaitu refleksif, antisimetri, dan transitif. Nah, sifat ini sudah kita pelajari pada materi relasi tadi. Jadi kita langsung saja pada materi diagram Hasse. Nah, di sini terdapat contoh dari himpunan dari diagram Hasse. Dari diagram tersebut kita dapat memperoleh 1 adalah elemen minimal dan elemen terkecil dari A. 18 dan 24 adalah elemen maksimal dari A, karena tidak ada elemen A yang dapat dibagi oleh 18 ataupun 24. A tidak memiliki elemen terbesar karena tidak ada elemen A yang dapat dibagi oleh semua elemen lain di A. Batas atas dalam kurung kurawal 4,6 sama dengan dalam kurung kurawal 12,24. Batas atas dalam kurung kurawal 8,12 sama dengan dalam kurung kurawal 4,20,2,1. Batas bawah terbesar dalam kurung kurawal 8,12 sama dengan dalam kurung kurawal 4 atau biasa disebut infimum. Batas atas terkecil dalam kurung kurawal 4,6 sama dengan dalam kurung kurawal 12 atau biasa disebut supremum. Nah, untuk materi poset mungkin hanya ini yang saya mengerti, jadi hanya ini yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu lattice. Di dalam lattice terdapat supremum dan infimum. Si supremum dilambangkan dengan atau disimbolkan dengan simbol V atau disebut join, sedangkan infimum dilambangkan dengan simbol V terbalik dan disebut dengan mid. Nah, terdapat lattice distributif.
Suatu lattice disebut distributif jika berlaku sifat berikut. Yang pertama, A join dalam kurung B meet C sama dengan A join B sama dengan dalam kurung A join B meet A join C. Yang kedua, A meet dalam kurung B join C sama dengan dalam kurung A meet B dalam kurung A meet B join dalam kurung A meet C. Nah, pada lattice distributif ini kita tinggal membalikan tanda join dan meet-nya. Atau jika dia awalannya join maka akan meet. Jika dia meet maka akan join. Untuk materi lattice saya hanya mengerti sampai di sini saja. Mungkin hanya penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang materi lattice. Materi yang terakhir adalah aljabar boolean. Terdapat dua operator biner, yaitu plus dan kali atau disimbolkan dengan tanda titik. Lalu sebuah operator unner yang disimbolkan dengan seperti tanda petik 1. Nah, di dalam aljabar boolean memiliki beberapa sifat atau aksioma atau postulat Huntington, yaitu closure, identitas, komutatif, distributif, dan komplement. Nah, di sini juga terdapat kaidah untuk operator biner dan operator unner. Yang selanjutnya yaitu prinsip dualitas. Prinsip dualitas ini adalah kebalikan dari operator-operator yang diganti, seperti operator kali diganti dengan plus, operator plus diganti dengan kali, 0 diganti dengan 1, dan 1 diganti dengan 0. Dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya, maka kesamaan S komplement juga tetap S komplement. Contoh, dalam kurung A kali 1, dalam kurung 0 tambah A unner sama dengan 0 dualnya, maka dualnya adalah A tambah 0 ditambah 1 kali A unner sama dengan 1. Di sini kita bisa melihat bahwa A unner tersebut tidak diganti karena memang pada prinsip dualitas ini tidak mengganti komplement dan tetap apa adanya, kecuali dalamnya terdapat kecuali 1 itu memang harus digantikan 0 dan kali memang harus digantikan dengan plus. Terdapat hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama ada hukum identitas, hukum idempoten, hukum komplement, hukum dominansi, hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan hukum 0 atau 1. Selanjutnya ada bentuk kanonik. Ada dua macam bentuk kanonik. Yang pertama, penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau SOP. Yang kedua, perkalian dari hasil jumlah atau product of sum atau POS. Ini merupakan tabel kebenaran dari SOP dan POS.
Kira-kira seperti inilah contoh dari SOP dan juga POS. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan untuk materi kanonik atau aljabar boolean. Terima kasih.